Alhamdulillah, kabar gembira lagi. Gacor! PSSI tambah pemain naturalisasi lagi, ini kata Exco PSSI. Pemain berkelas. Nathan Chu Aon diincar dan diminati klub Eropa, Erick Thohir juga mengincar. Bikin bangga Indonesia. FIFA sebut 3 pemain muda sebagai nyawa timnas Indonesia. Auto hujan pujian dari FIFA. Nova Arianto diminta netizen untuk latih timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF 2024. Begini jawaban PSSI. Makin menyala coach. Gaji Sintayong naik setelah perpanjangan kontrak 3 tahun bersama timnas Indonesia, tembus 100 besar di dunia. Waduh, ini 3 pemain abro timnas Indonesia yang nasibnya masih terombang-ambing tanpa klub, termasuk Wak Haji Ragnar. Apakah akan masuk ke klub Premier League? Alhamdulillah, Sintayong bisa lega. Sintayong tidak ditargetkan PSSI bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Buset, gacor! Ini dia pemain lokal yang jadi senjata berbahaya timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19, kualitasnya bikin Sintayong bangga. Gacor dan membara. Timnas Indonesia Putri siap hadapi Hong Kong, apakah dikawal Sintayong? Syukurlah Sintayong tidak sakit parah dan sudah kangen Indonesia setelah sehat kembali langsung ke Indonesia. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang timnas Indonesia. PSSI berkomitmen untuk tingkatkan kualitas timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi baru. Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyuarakan rencana penting untuk menghadirkan pemain baru ke timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam upaya ini, PSSI berharap dapat meningkatkan kekuatan tim dengan menggandeng pemain keturunan yang siap membela warna merah putih. Apa yang kita ingin capai adalah mendapatkan pemain baru, baik dari naturalisasi maupun lokal. Hal ini pasti akan menguntungkan timnas Indonesia, ujar Arya Sinulinga. Ia menegaskan bahwa meskipun prosesnya kompleks, PSSI siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Arya juga meminta dukungan publik agar percaya pada proses PSSI dalam menghadirkan tambahan pemain berbakat. Kami berkomitmen untuk bekerja keras dan memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Percayakan kepada kami untuk melakukan yang terbaik, tambah Arya. Salah satu nama yang tengah dibidik adalah Maarten Paes, yang saat ini sedang dalam proses untuk bisa membela timnas Indonesia. Kami sedang berjuang untuk mengatasi kendala regulasi yang mungkin dihadapi Maarten Paes. Proses ini memang memerlukan waktu dan usaha, tapi kami yakin dapat menyelesaikannya dengan baik, jelas Arya. Dengan semangat yang tinggi, PSSI menegaskan bahwa mereka akan terus bergerak cepat dalam proses naturalisasi pemain diaspora. Proses ini memang memerlukan kesabaran, tapi kami optimis dapat memenuhi harapan publik akan penambahan kekuatan timnas Indonesia, tutup Arya Sinulinga. Nathan Chu Aon, pemain timnas Indonesia. Dicari 3 klub Eropa termasuk milik Erick Thohir. Nathan Chu Aon, yang juga anggota timnas Indonesia dan pernah bermain untuk Swansea City, kini tengah menjadi buruan beberapa klub Eropa. Kabar ini diungkapkan oleh Wales Online pada 26 Juni 2024. Meskipun Nathan hanya bermain 15 menit untuk SC Heerenveen setelah dipinjamkan dari Swansea City, masa depannya di klub tersebut belum pasti.
Salah satu klub yang menunjukkan minat adalah Oxford United, klub yang dimiliki oleh Anindya Bakri dan Erick Thohir, dengan Thohir juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Oxford United baru saja promosi ke Championship untuk musim 2024/2025 setelah berhasil memenangkan playoff League One musim lalu. Selain Oxford United, dua klub dari Liga Belanda juga tertarik pada Nathan, yaitu FC Emmen dan Almere City. Wales Online melaporkan bahwa ketiga klub ini telah melakukan penyelidikan awal terhadap Nathan Chuaon. Meskipun demikian, Nathan juga terlihat dalam sesi latihan pramusim bersama Swansea City seperti yang diunggah dalam akun Instagram resmi klub pada 2 Juli 2024. Masih belum jelas apakah Nathan akan tetap bersama Swansea City untuk musim mendatang. Kondisi Nathan yang diminati oleh klub-klub Eropa, termasuk yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia seperti Oxford United milik Erick Thohir, menambahkan dinamika pada karirnya di level internasional dan klub. Tiga pemain muda timnas Indonesia yang dipuji FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 FIFA telah memberikan pujian kepada tiga pemain muda timnas Indonesia yang dianggap sebagai pilar penting dalam persiapan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Menurut FIFA, ketiganya telah menunjukkan penampilan luar biasa saat membela timnas Indonesia di berbagai kompetisi, termasuk Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-Strip 23 2024. Mereka diakui sebagai energi tambahan yang vital bagi timnas Indonesia, berkontribusi besar dalam mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024. FIFA juga menyoroti kombinasi yang unik dalam skuad timnas Indonesia, menggabungkan pemain muda berbakat seperti Marcelino, Rizky, dan Witan dengan pengalaman dari pemain senior seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Kehadiran mereka memberikan dinamika positif dan menjadi faktor kunci dalam kemajuan timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong sejak 2020 juga mendapat apresiasi dari FIFA atas kenaikan signifikan peringkat FIFA mereka sejak kepemimpinan Shin. Piala Asia 2023 menjadi salah satu tonggak sukses bagi tim ini di bawah arahan taktis Shin Tae-yong. Kini timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang melibatkan tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. FIFA dan seluruh dunia sepak bola menantikan performa apik dari timnas Indonesia dalam upaya mereka mencapai Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi talenta muda yang disegani dan pengalaman dari pemain senior serta bimbingan taktis Shin Tae-yong, harapan besar terletak pada kemampuan timnas Indonesia untuk menciptakan kejutan dan menginspirasi di panggung internasional yang lebih besar. PSSI menyikapi usulan netizen tentang Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, memberikan respons terhadap permintaan netizen yang ingin Nova Arianto menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI menegaskan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah warganet mengusulkan Nova sebagai pengganti Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024, namun PSSI menunjukkan sikap santai terkait hal ini. Nova saat ini merupakan pelatih timnas U16 dan juga menjadi asisten di timnas Indonesia U16 di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong.
Arya menegaskan bahwa timnas Indonesia akan berkonsentrasi penuh pada pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Dalam konteks ini, Shin Tae-yong diharapkan untuk tetap fokus sebagai pelatih utama timnas Indonesia. Nanti saja kita lihat. Santai saja. Kita lihat prosesnya nanti, ujar Arya menanggapi dengan tenang atas usulan tersebut. Nova sendiri baru-baru ini membawa timnas U16 meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16 2024 dan akan mempersiapkan timnas U16 untuk kualifikasi Piala Asia U170 2025 di bulan Oktober 2024 mendatang. Apa yang bisa kita lihat adalah Nova juga sedang diuji dalam konteks kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi mari kita lihat perkembangannya, tambah Arya menyoroti tantangan yang dihadapi Nova dalam pengembangan tim-tim muda Indonesia. Dengan demikian, PSSI menegaskan bahwa keputusan terkait pelatih untuk Piala AFF 2024 akan diambil dengan mempertimbangkan secara menyeluruh dan sesuai dengan kepentingan jangka panjang timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, raih kenaikan gaji dan targetkan masuk 100 besar dunia. Shin Tae-yong menjadi sorotan setelah menandatangani perpanjangan kontrak selama 3 tahun dengan timnas Indonesia hingga 2027. Langkah ini diikuti dengan kenaikan gaji yang signifikan, mengindikasikan kepercayaan yang diberikan padanya oleh PSSI. Lewat pernyataan dari anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga, menetapkan target ambisius bagi Shin Tae-yong untuk meningkatkan peringkat timnas Indonesia dari posisi saat ini, yang berada di peringkat ke-134 dalam ranking FIFA, untuk masuk ke dalam 100 besar dunia. Gaji Shin Tae-yong naik sebagai pengakuan atas dedikasinya. Kami yakin dengan visi dan strateginya untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia, ujar Arya. Namun, perjalanan Shin Tae-yong tidaklah mudah. Pelatih yang saat ini sedang pulang ke Korea Selatan untuk pemulihan setelah mengalami penyakit pleuritis dan menjalani operasi kecil mengungkapkan keinginannya untuk segera kembali ke Indonesia. Kami memberikan waktu kepadanya untuk beristirahat dan sembuh sepenuhnya sebelum kembali ke lapangan, tambah Arya, yang juga menyatakan bahwa kondisi Shin Tae-yong tidak serius. Pleuritis sendiri adalah peradangan pada selaput paru-paru yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi bakteri atau cuaca yang tidak cocok. Diharapkan Shin Tae-yong dapat segera pulih dan kembali dengan semangat baru untuk mewujudkan impian membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Nasib 3 pemain abroad timnas Indonesia tanpa klub untuk musim depan. Sejumlah pemain bintang timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri menghadapi masa depan yang belum pasti menjelang musim 2024-2025. Nathan Chuaon mendapatkan kesempatan di Swansea City setelah bergabung dalam sesi latihan perdana mereka, namun beberapa rekannya masih berjuang mencari klub baru. Salah satunya adalah Tom Haye, gelandang berusia 29 tahun yang kini berstatus sebagai free agent setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir. Meskipun ada spekulasi mengenai potensinya untuk bergabung dengan klub baru, termasuk rumor ke FC Como, namun belum ada kepastian yang muncul. Sementara itu, Ragnar Oratmangoen, winger berusia 26 tahun dari FC Groningen, juga belum mendapatkan kejelasan mengenai masa depannya. Meskipun pernah dipinjamkan ke Fortuna Sittard, nasibnya di FC Groningen menjadi tidak pasti setelah klub tersebut menyatakan niat untuk melepasnya. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand, gelandang muda berusia 19 tahun, juga harus mencari klub baru setelah kontraknya dengan KMSK Deinze tidak diperpanjang.
Rumor terbaru mengaitkannya dengan Oxford United, klub yang dimiliki oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mereka bertiga, dengan potensi dan kualitas yang dimiliki, menjadi fokus perhatian publik dan para penggemar sepak bola Indonesia. Sembari mereka berjuang untuk menemukan pelabuhan baru di kompetisi-kompetisi Eropa yang lebih tinggi. Shin Tae-yong fokus angkat peringkat timnas Indonesia, bukan lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong, pelatih, baru saja memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia hingga 2027, tidak diberikan target langsung oleh PSSI untuk membawa tim ini lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, arsitek berusia 53 tahun ini ditugaskan untuk mengangkat peringkat skuad Garuda dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ke-134 berdasarkan ranking FIFA per 20 Juni 2024. Shin Tae-yong diharapkan untuk membawa tim ini melesat masuk ke dalam 100 besar dunia selama masa kontraknya. Kontrak Shin Tae-yong sampai 2027. Tidak ada target spesifik untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ungkap Arya Sinulinga dari Komite Eksekutif PSSI. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera dimulai dengan timnas Indonesia berada dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meskipun tidak ada target langsung untuk lolos ke turnamen besar, Shin Tae-yong memiliki waktu untuk mempersiapkan tim untuk meraih hasil yang lebih baik di tingkat internasional. Tiga pemain berbahaya timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 dipandang sebagai tim yang kuat untuk meraih prestasi di Piala AFF U19 2024 yang akan digelar di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Berikut adalah 3 pemain lokal yang diprediksi akan menjadi senjata utama skuad di turnamen ini. Ikram Mahardika telah meraih pengalaman berharga sebagai kiper utama timnas Indonesia U17 dan baru-baru ini bergabung dengan timnas Indonesia U20 untuk turnamen Maurice Ravello 2024 di Prancis. Selain itu, ia juga membela Semen Padang dan turut serta dalam prestasi klub meraih posisi runner-up Liga 2 2023 per 2024. Donitri Pamungkas akan menjabat sebagai kapten timnas Indonesia U19. Ia telah membuktikan kualitasnya tidak hanya di level internasional dengan timnas Indonesia U23 yang meraih peringkat keempat di Piala Asia U20 2024, tetapi juga di Persija Jakarta dengan 45 pertandingan sepanjang 3 musim terakhir. Arkan Kaka adalah striker andalan timnas Indonesia U19 yang sudah dikenal sejak membawa timnas Indonesia U19 meraih juara Piala AFF U19 2022. Ia juga mencatatkan 2 gol untuk timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U19 2023. Di klub, Kakak bermain untuk Persis Solo di Liga 1. Timnas Indonesia Putri siap hadapi uji coba melawan Hong Kong, auto gemparkan Hong Kong. Timnas Indonesia Putri bersiap menghadapi uji coba penting melawan Hong Kong dalam persiapan menuju kompetisi internasional. Skuad Garuda Pertiwi dipimpin oleh pelatih Satoru Mochizuki akan bertanding 2 kali di markas Hong Kong, yakni pada 11 dan 14 Juli mendatang. Timnas Indonesia Putri yang terdiri dari 24 pemain pilihan telah menjalani pemusatan latihan intensif di Jakarta sebelum terbang ke Hong Kong. Pelatih Mochizuki menyatakan kepuasannya dengan performa tim selama pemusatan latihan. Pemain-pemain ini dipilih berdasarkan kombinasi evaluasi dari saya dan PSSI.
Saya sangat puas dengan dedikasi mereka dan performa yang mereka tunjukkan, ujar Mochizuki. Meskipun mengaku belum familiar dengan kekuatan Hong Kong, Mochizuki optimis bahwa timnas Indonesia Putri siap memberikan pertandingan terbaik dan bertekad untuk meraih kemenangan. Meski ini pertama kali kami melawan tim dari Asia Timur ini, tujuan utama kami tetap sama, memberikan kemenangan untuk Indonesia, tambahnya dengan tegas. Shin Tae-yong segera kembali ke Indonesia setelah pemulihan dari sakit pleuritis. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang baru-baru ini menjalani pemulihan dari sakit pleuritis, dipastikan akan segera kembali ke Indonesia untuk melanjutkan tugasnya. Kabar baik ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Shin Tae-yong pulang ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024 setelah berhasil membawa timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia kemudian menjalani operasi pleuritis yang berlangsung selama 6 jam, yang membuat berat badannya turun drastis hingga 5 kilogram. Pada akhir pekan lalu, Shin Tae-yong hadir di Yeongdeok untuk meresmikan lapangan sepak bola yang dinamai Shin Tae-yong Soccer Park, ungkap Arya. Setelah memulihkan diri, Shin akan kembali ke Indonesia. Dia merindukan Indonesia dan siap untuk melanjutkan tugasnya. Pleuritis adalah kondisi peradangan pada pleura atau selaput paru-paru yang bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau tuberkulosis yang ditandai dengan rasa sakit di dada saat bernapas panjang atau batuk. Sakitnya tidak parah dan saat ini Shin sedang dalam proses pemulihan. Kami memberikan waktu padanya untuk beristirahat, tambah Arya sembari menyampaikan bahwa Shin Tae-yong diharapkan kembali ke Jakarta pada 21 Juli 2024. Kembalinya Shin Tae-yong diharapkan akan memberikan dorongan baru bagi timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada bulan September mendatang.